Pemirsa yang diberkati Tuhan, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena kasih setianya dan berkat-Nya bagi kita yang penuh dengan keajaiban. Saudara sekalian, tentunya kita pernah bepergian dan ketika kita bepergian begitu lama, lalu setelah kita menjalani segala aktivitas kita dengan segala hal-hal yang membuat kita sibuk dan penat di dalam hati kita. Dan ketika tiba waktunya kita akan pulang, sejak di dalam pesawat atau di dalam kendaraan ketika kita pulang, hati kita sudah begitu rindu untuk sampai di rumah. Apalagi ketika kita membayangkan keluarga di rumah sedang menantikan dengan penuh kerinduan, dengan penuh sukacita. Betapa kita sangat segera ingin sampai di rumah. Dan itu juga yang tentunya kita rasakan. Ketika kita sudah melakukan perjalanan yang begitu panjang, begitu melelahkan dalam kehidupan dunia ini. Dan sudah tiba waktunya, semakin dekat waktunya ketika kita akan pulang ke rumah. Betapa kita sangat merindukan hal itu. Seperti kita rindu untuk bertemu dengan senyum anak kita yang begitu cantik dan manis. Dengan tangan yang terbuka dari istri atau orang yang kita kasihi di rumah. Tentunya kita sangat ingin supaya kita segera sampai di rumah, merasakan kebahagiaan dan sukacita itu. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, itu juga yang dirasakan oleh seorang hamba Tuhan, Yohanes, yang merupakan murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada waktu dia bergumul oleh karena pengasingannya di sebuah pulau yang sangat terpencil. Dan dia sudah memasuki usia yang sudah begitu lanjut. Dia merasakan begitu beratnya beban hatinya. Dia merasakan betapa ingin dia cepat pulang. Dan ketika Tuhan memberikan firman-Nya bagi dia di dalam Wahyu pasal 21. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudara sekalian, mari kita renungkan hal ini. Ketika Yohanes mendengar suara dari tahta yang kudus itu, tentunya pikirannya langsung menerawang jauh di dalam kehidupan yang pernah dia alami. Ketika dia mendengar suara yang berseru kepada badai, tenanglah dan diamlah. Lalu badai itu menurut dan semuanya kembali tenang. Suara itu persis seperti yang dia dengar pada waktu ini. Ketika tahta itu berseru dan berkata kepadanya. Suara itu sangat melekat di dalam benaknya. Bahkan sampai ketika dia menyaksikan orang yang begitu dipuja, orang yang begitu dikasihinya, harus memikul salib dengan segala penderitaannya, dengan segala hinaan dari orang-orang sekelilingnya. Satu mulut yang tidak pernah mengucapkan kata-kata keluhan. Satu mulut yang tidak pernah mengucapkan kata sumpah serapah. Atau bahkan mulut yang sama yang tidak pernah mengucapkan hal-hal untuk membela dirinya. Tapi yang dia kenal betul bahwa dari mulut itulah selalu keluar kata-kata berkat. Kata-kata yang menyejukkan hati.
kata-kata yang membuat damai setiap yang mendengarnya. Jadi ketika firman atau perkataan dari tahta yang kudus itu mengatakan, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah mereka. Bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Yohanes tidak perlu bertanya 2 atau 3 kali lagi karena dia merupakan saksi, betul Tuhan, amin. Bahwa tahta Allah itu, kemah Allah itu, dia sudah merasakan kebersamaannya dari waktu ke waktu. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan Yohanes, sama persis dengan perjalanan kehidupan kita. Ketika kita membuka mata kita pagi hari, begitu kita melihatnya terang matahari dan begitu sibuknya kehidupan dunia ini, seringkali yang pertama kita lihat, yang pertama kita dengar adalah kabar-kabar buruk, di mana terjadi bencana di sana, bagaimana terjadi sebuah malapetaka di suatu daerah tertentu. Begitu juga ketika kita membuka mata pertama kali setiap pagi, kita mendengar ada berita yang sangat tidak menyenangkan kita dengar. Ada suami yang begitu tega menganiaya istrinya. Ada orang tua yang begitu tega memperlakukan dengan buruk anak-anaknya. Di pihak lain, di suasana yang lain, begitu kita melihat dan mengawali hari yang indah, tetapi beban berat kita langsung ditambahkan satu berita dalam perpolitikan nasional. Ada pejabat-pejabat yang harus dengan terpaksa meringkuk di tahanan oleh karena perbuatan-perbuatan yang harus dipertanggungjawabkannya. Dan masih begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita semakin berbeban berat, membuat kita semakin lelah tinggal di dunia ini. Dan kalau kita mencermati hal seperti ini, sama persis ketika kita sudah melakukan perjalanan yang jauh, perjalanan yang begitu panjang dan lama berpisah dengan keluarga, kita begitu rindu untuk saya pengen segera sampai di rumah. Supaya segera lega. Bertemu dengan orang yang kita kasihi. Bertemu dengan anak-anak yang membahagiakan kita. Dan merasakan satu suasana yang tidak ada beban. Tidak ada penderitaan. Tapi sukacita yang akan kita rasakan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apakah saudara juga merasakan kerinduan? Memiliki sebuah pengharapan seperti halnya Yohanes, memiliki pengharapan yang besar untuk segera pulang ke rumah. Seringkali kita merasakan semua berita-berita yang kita alami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, membuat kita terpaksa harus menangis. Membuat kita harus meneteskan air mata dengan hati yang teriris, dengan hati yang penuh luka. Melihat betapa kejamnya dunia ini, melihat betapa mengerikannya suasana di dalam dunia ini. Sehingga kita merasa tidak ada satu tempat yang aman dan nyaman untuk kita berpijak di muka bumi ini. Namun saudara sekalian, Yohanes yang sudah merasakan beban yang begitu berat ini, ada satu harapan yang terbersit di depan mata. Ketika firman Tuhan ini dilanjutkan oleh yang kuasa itu. Di ayat keempat pasal 21. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis. Atau duka cita. Sebab
segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Betapa bahagianya Yohanes ketika mendengar hal itu. Betapa sukacitanya Yohanes yang sudah sekian lama merasakan beban yang berat. Satu suara yang menyejukkan hatinya. Satu suara yang begitu nyaman didengar telinga. Sama seperti suara yang memberikan pengharapan, "Hai Lazarus, ayo keluarlah." Lalu Lazarus keluar dari kubur melalui sebuah kebangkitan. Demikian juga suara yang telah menyatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Pulanglah, sembuhlah, pulihlah, bangkitlah, tahirlah engkau, celiklah matamu. Dan begitu banyak kata-kata berkat yang sudah diucapkannya. Dan Yohanes merasa ungkapan di dalam Wahyu 21 ayat 4 ini jauh lebih indah dari segala ucapan Yesus sepanjang ia berjalan bersama gurunya dari waktu ke waktu. Karena kepedihan kita hari ini, karena duka cita kita saat ini, karena air mata kita yang harus menetes setiap saat, Tuhan katakan, Ia akan menghapus air mata kita. Karena di sana tidak ada duka cita, di sana tidak ada perkabungan, di sana tidak ada kesedihan. Yang ada hanya sukacita, kebahagiaan dari waktu ke waktu. Karena kita hidup berdampingan bersama Tuhan, sumber kebahagiaan itu. Saudara sekalian, terbayangkah kita ketika kita masa kanak-kanak? Ketika kita bermain di luar, kita mengalami satu hal-hal yang membuat kita harus menangis. Mungkin kita mengalami terjatuh dan lutut kita terluka. Mungkin kita juga mengalami satu masalah dengan teman lain, lalu merasa terbeban berat, pulang dengan air mata. Tetapi begitu sampai di rumah, orang tua yang kita kasihi, khususnya Bapak kita, Dia berjongkok di depan kita sambil membuka dan merentangkan tangannya. Lalu dia katakan, "Ada apa, Nak? Mari sini." Lalu kita dipeluknya. Dan air mata kita diusapnya, dilap dengan tangannya. Tangan yang selalu menggendong kita. Tangan yang selalu bekerja siang malam untuk menafkahi kita. Betapa hati kita damai. Betapa rasa luka, rasa sakit itu serasa hilang begitu saja. Oleh karena usapan tangan Bapa kita yang kita kasihi. Oleh karena pelukan kerinduan dari orang tua yang sangat membuat kita berbahagia. Demikian juga ketika kita sudah terasa penat. Dan Tuhan katakan waktunya sudah dekat, engkau akan pulang. Dan seperti halnya Yohanes mendengar dan melihat bahwa Tuhan memposisikan dirinya sebagai pasangan pengantin, berdandan dengan cantik, dengan siap menyambut dengan senyum, sehingga ketika kita datang kepadanya, tidak ada hal yang lain yang kita rasakan. Bahagia, sukacita, sehingga mulut kita, hati kita, hanya terus memuliakan Tuhan, karena berkat dan keajaibannya ini. Saudara sekalian, rindukah saudara untuk kembali ke rumah, di mana di sana tidak ada duka, di sana tidak ada air mata. Lalu kita mungkin berpikir, aduh Tuhan, terlalu lama kami menunggu. Sudah berat sekali beban kami ini. Dan sudah begitu banyak kerusakan-kerusakan dan hal-hal yang membuat kita terasa terpuruk. Mari kita renungkan satu firman yang disampaikannya di ayat yang kelima. Wahyu pasal 21 ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Bila kita mendengar satu janji ini, saudara sekalian, sama seperti halnya Yohanes, ketika dia mendengar ucapan itu, betapa bangkitnya semangatnya, betapa bersuka cita hatinya.
Oleh karena ketika dia merasakan bahwa diriku ini sudah semakin tua, diriku ini sudah semakin renta, sudah semakin lemah, dan saya juga melihat lingkungan dunia ini sudah semakin rusak, sudah termakan umur. Sehingga menurut pandangan kita, sepertinya tidak ada pengharapan lagi. Sepertinya tidak ada peluang lagi untuk merasakan hal-hal indah yang pernah kita rasakan. Tetapi Tuhan dengan ketetapan hatinya telah menyatakan satu janji bahwa Ia akan membuat segala sesuatu menjadi baru. Yang lama, yang sudah rusak itu, yang sudah penuh dengan dosa itu, yang sudah merasakan begitu banyak beban penderitaan itu, dan yang sudah rusak oleh karena akibat kejahatan-kejahatan dunia ini. Tuhan katakan semua itu akan berlalu dan semua akan dipulihkan menjadi sesuatu yang baru. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Dia telah rela membuka tangannya, merentangkan tangannya, tangan yang sudah terluka bekas paku yang tertancap, tangan yang menjadi selama-lamanya oleh karena menebus saudara dan saya. Tangan itu juga yang sudah siap direntangkan dan menyambut kehadiran kita ketika kita pulang sampai di rumahnya. Satu rumah yang disediakannya, satu rumah yang penuh kedamaian oleh karena tuan rumah pemiliknya adalah sumber kedamaian itu. Satu rumah di mana tidak ada duka cita, tidak ada perkabungan dan kematian oleh karena tuan rumah yang memiliki tempat itu sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan duka cita, dan sudah menggantikan semuanya dengan satu pengharapan yang indah bersama Tuhan. Dan Dia berjanji bahwa Dia menyediakan tempat itu bukan untuk dirinya sendiri. Sama seperti Dia rela meninggalkan tempatnya yang kudus ke dunia ini menjemput saudara, menebus saudara. Demikian juga Ia menyediakan tempat yang indah itu supaya dimanapun Dia berada, saudara juga berada. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah ada satu berita yang paling menarik yang kita dengar? Adakah satu harapan yang paling indah yang pernah menjadi bagian kita selain berita pengharapan ini? Bukan tidak tahu bahwa di dunia ini penuh dengan kejahatan dan kita sudah seperti tidak tahan lagi. Bukan Tuhan juga tidak tahu bahwa di dunia ini sudah penuh dengan penyelewengan-penyelewengan yang sudah semakin banyak orang yang jauh dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Bukan juga Tuhan tidak tahu bahwa saudara sudah begitu rindu untuk bertatap muka dengan Tuhan yang selama ini kita hanya bisa membayangkan. Tubuhnya tersalib. Tangan yang membentangkan dan menciptakan langit, bumi, lautan. Bahkan tangan itu juga yang telah merakit dan membentuk tanah liat. Lalu meniupkan satu nafas hidup yang penuh dengan keajaiban. Lalu terciptalah saudara sekalian dan saya yang begitu diberkati. Tangan itu juga yang dengan penuh kuasanya, oleh karena melihat begitu banyaknya kejahatan di muka bumi ini, lalu Dia mengutus dan menyuruh Musa untuk menyediakan batu, lalu Dia menggoreskan tulisan itu dengan jarinya sendiri. Dan saudara sekalian, dengan tangan itu juga Dia menyediakan penebusan. Dengan tangan itu juga Dia menyediakan satu harapan, karena Dia menyediakan satu tempat yang indah yang telah dijanjikannya itu. Rindukah saudara untuk bisa merasakan pelukan hangat Bapa kita itu?
merasakan satu jabatan penyambutan yang luar biasa, penuh dengan keramah tamahan. Rindukah kita untuk bertatap muka dengan mata yang penuh dengan keteduhan, yang hampir semua orang ketika mendengar dia berbicara dan menatap matanya, merasakan satu kedamaian, ketentraman, dan bisa menyembuhkan segala sakit di dalam pikiran. Tentunya, saudara dan saya memiliki kerinduan yang sama. Karena kita tahu bahwa di sini bukan tempat kita. Kita tahu bahwa di sini di dunia ini kita hanya sekedar singgah sementara. Karena warga negara kita bukan kewarganegaraan di dunia ini. Karena warga negara kita adalah warga negara surga. Dan Tuhan katakan, sudah waktunya kita untuk segera pulang. Dan aku pasti datang segera. Dan itu menjadi satu pengharapan yang pasti. Bahwa sudah waktunya kita mempersiapkan diri. Sudah waktunya kita membenahi diri kita. Dan lebih dari itu, sudah waktunya kita mendekatkan dan juga menumbuhkan iman kita kepada Yesus Kristus. Karena tidak ada jalan lain untuk menuju kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Saudara sekalian, para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, apapun saat ini problem saudara, apapun saat ini yang saudara rasakan menjadi beban yang berat, apapun saat ini yang saudara sedang rindukan, apapun yang saat ini saudara sedang pergumulkan untuk bisa lepas sehingga kita bisa mendapatkan kelegaan, mari kita ingat, ada satu kerinduan yang lebih besar dari semua itu, yaitu betapa rindunya kita pulang ke rumah yang Tuhan sediakan. Rumah yang tidak ada air mata, rumah yang tidak ada kedukaan, rumah yang setiap saat kita hanya penuh sukacita, karena kita hidup berdampingan, tinggal bersama dengan sumber kebahagiaan dan sumber berkat itu. Bila saudara rindu untuk merasakan berkat ini, bila saudara rindu untuk merasakan pengalaman yang indah, hidup berdampingan bersama Tuhan di surga, mari datang lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita sambut kabarannya, mari kita sambut janjinya, dan pastikan diri kita tinggal di dalam iman kepada Kristus. Oleh sebab itu, saudara sekalian, saya ingin mengajak kita, sebelum kita berdoa, ada suatu hal yang mari kita renungkan kembali. Begitu banyak hal-hal yang terjadi di dunia ini, yang ketika itu membuat kita menangis, lalu membuat kita terluka, dan itu menjadi satu alasan yang kuat untuk kita undur. Itu menjadi alasan yang cukup kuat untuk kita lari dari Tuhan dan mencari sesuatu cara sendiri untuk membuat kita pulih. Tapi bila kita ingat, segala sesuatu sudah rela diberikannya bagi kita. Termasuk nyawanya, termasuk tahtanya yang kudus rela ditinggalkannya. Dan dia juga rela dengan sukacita menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Tidak rindukah kita untuk bertahan sejenak seperti halnya Yohanes? Walaupun penuh penderitaan, walaupun penuh dengan tantangan yang berat, tapi karena dia memiliki satu pengharapan, yang menjanjikan itu adalah yang setia dan adil. Sehingga dia punya suatu kepastian bahwa ketika dia datang nanti, bila kita didapati setia, kita juga akan bergandengan tangan bersama dengan Yohanes untuk menikmati kebersamaan dengan Bapa di surga. Kita akan mendengar langsung suaranya, kita akan merasakan jabatan tangannya, dan kita akan merasakan pelukan kasih-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang telah dengan suka hati membentangkan langit, menciptakan bumi, menyediakan segala sesuatu, bahkan telah menyediakan dan menciptakan kami sebagai pewaris-pewaris surga.
Engkau yang telah merancang kami untuk menjadi biji mata Tuhan, umat kesayangan-Mu. Engkau adalah Tuhan kami yang dengan rela hati ketika kami jatuh dalam pelanggaran dan kekhilafan. Bukan murka yang Tuhan nyatakan bagi kami, tetapi kasih yang meluap yang Tuhan nyatakan. Sehingga Engkau rela turun dari tahta-Mu yang kudus, menebus kami yang seharusnya kami yang mati oleh karena pelanggaran kami. Tapi Tuhan rela gantikan itu. Dan terlebih dari itu Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyediakan satu tempat yang dimana di tempat itu tidak ada lagi kedukaan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi air mata. Karena Engkau tahu bahwa hidup kami di bumi ini penuh dengan penderitaan oleh karena perbuatan-perbuatan si jahat. Oh Bapa, kiranya Tuhan izinkan kami memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pengalaman hidup berdampingan bersama Tuhan di tempat yang Tuhan sediakan, yang penuh dengan keindahan itu. Layakkan kami Tuhan, ubahkan hati kami, supaya kami bisa hidup seturut dengan rancangan Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang, Engkau akan katakan, sabaslah hambaku yang setia, mari hidup bersamaku di surga. Itulah kerinduan kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, dan doa ini hanya dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Tuhan berkati.